Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Dimasan ya kirim. Oh ya. Iya dah. Kemarin kita sudah sampai ingkar hadis ya. Ingkar sunnah atau ingkar hadis. Ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Kemudian sekarang kita masuk kepada tema takhrij hadis. Takhrij hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian takhrij hadis yang pertama. Pengertian takhrij hadis. Takhrij hadis menurut Syekh Dr. Mahmud Tohan yang kemarin saya suruh kalian cari terjemahan kitab beliau yang bernama Taisir Mustalah Hadis. Taisir Mustalah Hadis artinya mempermudah pelajaran mustalah hadis atau ulumul hadis. Karya beliau itu kalau ada terjemahannya kemarin saya suruh nyari kalau kalian mau jadikan referensi dalam membuat makalah. Menurut Dr. Mustafa Tohan, beliau menjelaskan bahwa takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Itu namanya takhrij. Macam-macam takhrij ada al-istinbat yang pertama, istinbat, kemudian yang kedua tadrib, yang ketiga taujih. Istinbat artinya mengeluarkan. Yang kedua at-tadrib, melatih atau hal pembiasaan. Itu tadrib. Kemudian yang ketiga taujih. Taujih itu mengedepankan. Kemudian ini pengertian secara bahasa ya. Kemudian yang kedua pengertian menurut istilah. Yang biasa dipakai oleh ulama hadis ada beberapa kriteria takhrij. Yang pertama, mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para perawinya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Seperti Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim itu mereka mentakhrij hadis dengan metode mereka masing-masing. Kemudian mereka membuat karya ilmiah tentang hadis. Seperti Imam Bukhari dikenal dengan kitab Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim dikenal dengan Sahih Muslim, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Mereka itu juga mentakhrij hadis dengan menyebutkan jalur periwayatan atau matan sanadnya dengan jalur periwayatan mereka. Itu namanya takhrij hadis juga. Yang sebelumnya itu para ulama hanya menyebutkan hadis qala Rasulullah gitu. Rasulullah telah bersabda begitu saja. Kemudian mereka mentakhrij hadis itu. Siapa perawi pertamanya, kemudian mereka sebutkan perawi-perawinya sampai kepada diri mereka masing-masing. Itu namanya takhrij. Kemudian mereka susun itu semua di dalam buku mereka. Imam Bukhari dikenal dengan bukunya Sahih Bukhari, Imam Muslim dikenal dengan bukunya Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, ulama-ulama hadis yang mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab atau lainnya yang susunannya dikemukakan berdasarkan periwayatannya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain dengan menerangkan siapa periwayatnya pada penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. Contoh daripada metode kedua ini seperti Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, beliau itu menyusun kitab hadis disebut dengan kitab As-Sunan, Sunan Baihaqi. Kalau dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam riwayat-riwayat dalil-dalil kitab fikih ya, sering kita dengar hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, itu metode yang beliau pakai, metode ini. Beliau mengambil dari kitab Sunan-Sunan. Dari kitab Sunan. Dan kebanyakan diambil dari kitab Sunan Al-Hasan As-Saffar. Bukan. Yang kebanyakan dia ambil dari kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu beliau susun dalam satu kitab beliau ya. Itu metode kedua, yakni mengambil riwayat hadis dari riwayat orang lain, bukan daripada diri dia sendiri. Kalau yang metode pertama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, beliau meriwayatkan hadis dari jalur dia sendiri riwayatnya.
perawi pertama sampai kepada dia itu dia tulis, kemudian dia sebutkan matan hadisnya, yakni redaksi hadisnya. Ini namanya takhrij metode pertama. Takhrij metode kedua menyebutkan jalur orang. Yakni Imam Baihaqi mengambil hadis dari kitabnya Imam Abu Daud misalnya, mengambil hadis dari kitabnya Imam Nasai misalnya, kemudian dia takhrij hadis itu dia susun dalam buku dia sendiri. Ini metode kedua. Kemudian metode ketiga menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis disusun oleh para mukhrijnya sendiri. Dipahami nggak? Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukhrijnya sendiri. Ya, sekarang kalau metode ketiga ini banyak kita jumpai. Contoh kecil kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu adalah dalil-dalil amaliyah dalam 4 mazhab. Seperti orang yang enggak berkunut ada dalilnya, hadisnya ada. Orang yang memakai kunut ada dalilnya, ada hadisnya. Kemudian orang yang sholat takbirnya sampai telinga ada dalilnya, ada hadisnya. Ada yang mengangkat tangannya sampai ke pundak saja, ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, itu disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab beliau yang bernama Kitab Bulughul Maram. Nah, metode beliau ini mengambil dalil-dalil tersebut, hadis-hadis tersebut, disebutkan oleh beliau siapa perawi pertamanya, dan diambil dari kitab apa. Misalnya perawi pertamanya Abu Hurairah, kemudian diambil hadis ini dari kitab Bukhari, atau diambil dari perawi Salman Al-Farisi, kemudian diambil dari kitab Muslim misalnya, atau diambil dari perawi Ibnu Mas'ud, diambil dari kitab Abu Daud misalnya. Begitu metode beliau. Ini disebut juga takhrij hadis. Ini banyak kita jumpai, bukan hanya Bulughul Maram, banyak lagi seperti kitab Tanqihul Qaul misalnya, karyanya Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian kitab apa namanya tuh? Jami' Shaghir misalnya, karyanya Imam Suyuti, dan banyak lagi kitab-kitab. Metode seperti ini banyak dilakukan oleh para ulama. Kalau metode pertama agak berat ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini memang mereka menyebutkan jalur mereka, dan mereka pergi ke kota-kota untuk mencari hadis itu, kemudian mereka takhrij, kemudian mereka susun dalam sebuah kitab. Kalau metode ketiga, ini mereka mengambil referensi dari kitab-kitab yang sudah ada, kemudian mereka sebutkan perawi pertama, kemudian dari kitab apa, begitu. Tentunya dinamakan takhrij. Kemudian metode keempat, mengemukakan hadis berdasarkan sumber atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatan dan syaratnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para perawinya dan kualitas hadisnya. Nah, metode keempat ini hampir sama dengan metode ketiga ya. Hampir sama dengan metode ketiga, akan tetapi ada tambahan. Kalian dengar nggak saya ngomong ini? Nggak kecampur dengan suara orang zikir. Jelas ya? Kirain kecampur dengan suara orang zikir itu. Metode keempat ini sedikit berbeda dengan metode ketiga. Metode keempat akan tapi ada tambahan. Metode yang ditempuh oleh ulama-ulama setelah kita ini, setelah mereka yang ketiga, yakni dengan menyebutkan perawinya juga, kemudian metode perawi itu dalam hadis itu disebutkan oleh beliau, dan kualitas hadis itu apa itu hasan, ataukah itu sahih, ataukah itu dhaif, ataukah itu maudhu, itu dia sebutkan juga. Ini biasanya ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, kemudian di dalamnya banyak sekali hadis-hadis yang diragukan oleh para ulama yang lain.
apakah hadis itu dhaif, apakah hadis itu maudhu. Bahkan banyak mereka yang mengatakan hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu maudhu. Kemudian untuk meminimalisir kerancuan ini, banyak ulama yang mentakhrij hadisnya. Jangan semudah itu mengatakan hadis ini maudhu, jangan semudah itu memvonis hadis ini tidak ada dasarnya. Sehingga ulama pun menulis takhrij hadis dari kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya Imam uh, di antaranya Imam Zainuddin Abdurrahman bin Abdul Hakim Al-Iraqi ya. Imam Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husain Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi. Beliau menulis kitab yang judulnya Al-Mughni Anil Hamlil Asfar fi takhriji ma fi Ihya minal akhbar. Artinya Al-Mughni Anil Hamlil Asfar fi takhriji ma fi fil Ihya minal akhbar. Jadi khabar-khabar atau hadis-hadis dalam kitab Ihya yang diragukan oleh para ulama yang lain, atau apakah itu ada asalnya atau apakah itu ada dasarnya atau tidak, beliau itu takhrij hadisnya, beliau pisahkan yang sahih ada sekian, yang hasan ada sekian, yang dhaif ada sekian, dan sisanya mungkin ada yang maudhu. Itu beliau tulis dari beberapa referensi yang beliau cari, emang mereka cari. Dan ini mungkin sedikit rumit, tapi tidak serumit yang ditempuh oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim, mereka sendiri yang sudah menempuh itu dengan cara berjalan dari kota ke kota mengambil hadisnya, kemudian mereka sebutkan perawi-perawinya, kemudian mereka susun dalam sebuah buku. Tapi kalau yang metode ketiga ini, yang metode keempat ini, mengambil referensi-referensi yang sudah ada, yakni kitab-kitab ulama yang sudah ada, kemudian beliau cocokkan dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab yang beliau jadikan takhrij. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadisnya kan banyak. Kemudian beliau untuk mentakhrij hadis ini, mengeluarkan hadis ini apakah ada dalilnya atau tidak, beliau cari referensinya. Beliau cocokkan, kemudian beliau tulis sendiri dalam sebuah buku yang lain. Sehingga jadilah takhrij hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Atau misalnya ada ulama yang menulis kitab lain, misalnya kalau sekarang ini kan yang banyak diragukan atau rancu, kitab Tanbihul Ghafilin, itu juga banyak hadis-hadisnya Tanbihul Ghafilin. Mungkin ada juga ulama yang mentakhrij hadis-hadis yang dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apakah benar ini hadis atau bukan, atau hanya sekedar khabar atau pendapat ulama atau asar dan lain sebagainya. Dan seperti kitab dalam Tanbihul Ghafilin kan disebutkan itu ada hadis tentang keutamaan tarawih. Keutamaan tarawih dari hari pertama sampai hari terakhir. Benar nggak ini hadis atau bukan? Sehingga dicari referensinya ada atau tidak, asalnya ada atau tidak, dasarnya ada atau tidak, dibuatlah sebuah buku, itu juga dinamakan takhrij ya. Seperti itu. Karena dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan ada hadis tentang keutamaan tarawih sampai hari ke-30. Mungkinkah itu ada? Menjadi tanda tanya kan, tanda kutip di situ, bahwa Rasulullah SAW itu berkata seperti itu atau tidak. Sedangkan Rasulullah SAW hanya melakukan sholat tarawih sampai dari hari pertama sampai hari ke-8 aja bersama para sahabat. Nah, mungkinkah itu keluar dari kata-kata Rasul, sabda Rasul atau bukan? Maka para ulama pun membuat takhrij daripada hadis-hadis itu. Mungkin seperti itu ada juga yang mentakhrij hadis-hadis kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian ada juga metode kelima ya, menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Ini tidak jauh beda dengan yang keempat. Contoh, di dalam kitab karyanya Imam Nawawi Al-Bantani, itu kitab Kasyifatus Saja. Kalau nggak salah ada sedikit kerancuan dalam sebuah hadis yang beliau katakan itu hadis riwayat Salman. Diambil dari kitab Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa saya nama kitabnya. Dia ambil dari kitab itu, kemudian dia takhrij hadis itu kan. Ulama-ulama setelahnya tidak pernah menemukan hadis ini dari riwayat Salman. Kemudian mereka takhrij hadis itu bahwa karena
Syekh ini mengemukakan mengemukakan kitab yang dijadikan referensi, sehingga dicocokkanlah. Benar nggak ini riwayatnya dari Salman Al-Farisi atau dari sahabat yang lain? Setelah dicari-cari, ternyata di dalam kitab asalnya ini hadis bukan dari riwayat Salman, tapi dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga dinamakan takhrij. Kemudian baru ditulis di bawahnya atau catatan kaki, yang benar dari kitab asalnya adalah riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan riwayat Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu, seperti itu. Itu juga dinamakan takhrij. Mencocokkan, kemudian mencocokkan yang telah ada kepada kitab asalnya. Itu juga dinamakan takhrij ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, sampai sini ada pertanyaan kalian? Nggak ada pertanyaan sama sekali. Takhrijul hadis ya, sangat penting sekali bagi seorang peneliti hadis. Tanpa melakukan kegiatan takhrijul hadis terlebih dahulu, maka sulit diketahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Dan ada atau tidak adanya jalur sanad lain yang berstatus sebagai pendukung atau syahid mutabi'. Jadi kalau kalian akan menjadi peneliti hadis nanti, kalian perlu mentakhrij hadis itu dulu, benar ada atau tidak ini hadis. Kemudian jalur periwayatnya dari mana ini? Kalian cari referensinya dari kitab-kitab yang sudah ada. Kitab-kitab hadis itu banyak betul. Berjilid-jilid, beratus-ratus jilid, bahkan beribu-ribu jilid. Ada dua macam metode takhrij, yakni takhrij berdasarkan lafal-lafal hadis dan takhrij berdasarkan tema hadis. Pertama, dapat menggunakan kamus Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Hafiz An-Nabawi lil lafz al-hadis An-Nabawi ya. Al-Mu'jam Al-Mufahras lil lafz al-hadis An-Nabawi. Yang kedua, menggunakan kamus Miftahul Kunuzis Sunnah. Dari sini paham nggak kalian tentang takhrij hadis? Tujuannya apa takhrij hadis itu? Tamim. Tamim, kamu dengar nggak yang saya bicarakan? Baik, kita ke metode takhrij ya. Metode takhrijul hadis. Kitab atau buku yang menjelaskan atau menelusuri hadis sampai kepada sumber asalnya tidak semudah menelusuri ayat Al-Quran. Karena saking banyaknya kitab hadis itu, berjilid-jilid. Milik seorang ulama aja sampai 10 jilid, 15 jilid. Itu ada itu. Musnad Ahmad tuh besar betul. Kemudian kitab-kitab yang lain juga.
Untuk menelusuri ayat Quran cukup kita memerlukan sebuah kitab atau kamus Al-Quran. Kalau hafiz Quran mah mudah, dia ada di juz sekian surat itu. Misalnya ada sebuah ayat, karena Quran itu hanya 30 juz, mudah. Tapi kalau hadis, untuk mengatakan hadis itu tidak ada dasar atau ada dasarnya tidak semudah itu. Harus kita cari referensinya dari sekian banyak kitab hadis. Kemudian di antaranya kitab seperti ini adalah kitab Al-Mu'jam Mufahras lil Lafzil Qur'anil Karim. Karyanya Muhammad Fuad Abdul Baqi, atau kitab Fathur Rahman, ini tentang Quran ini. Dan sebuah kitab rujukan berupa Mushaf Quran. Ini tentang Quran, tapi kalau untuk hadis tidak semudah itu. Untuk mengetahui kitab-kitab kamus hadis yang besar manfaatnya bagi kegiatan takhrij hadis dan sekaligus untuk memahami cara penggunaan kamus-kamus tersebut perlu dibaca beberapa kitab atau buku di bawah ini. Yang pertama, Usulut Takhrij wa Dirasatil Asanid karya Mahmud Tahan. Mahmud Tahan, seorang ulama kontemporer Mahmud Tahan ya. Tentang hadis ini beliau banyak menulis karya. Kemudian Turuqut Takhrijil Hadis karya Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir. Kemudian yang ketiga diantaranya cara praktis mencari hadis. Ini juga karyanya orang Indonesia, Muhammad Suhudi Ismail. Yang kedua, macam-macam metode yang dipakai. Dalam buku Cara Praktis Mencari Hadis dikemukakan bahwa metode takhrij ada dua macam, yaitu takhrijil hadis bil lafz, takhrijil hadis bil maudhu. Takhrijil hadis bil lafaz, takhrijil hadis bil maudhu. Yang pertama, takhrij hadis dengan lafaznya, mentakhrij hadis dengan lafaznya. Contoh, kita mencari hadis yang bermulakan lafaz an-nazafah misalnya. Bermulakan lafaz an-nazafah. Kita mencarinya dari awal kata atau awal kata al-nazafah yang berarti suci atau bersih. Nah, kita cari di dalam kamusnya an-nazafah. Ada beberapa hadis yang berlafaz an-nazafah itu. Kemudian itu cara pertama. Cara yang kedua yakni dengan cara tema, dengan mencari tema. Misalnya hadis yang bertemakan tentang kebersihan. Itu juga ada beberapa hadis. Kemudian misalnya hadis yang bertemakan sholat. Kita cari takhrij hadis itu seperti itu. Kemudian takhrij yang disebut pertama berdasarkan lafaz, takhrij yang disebutkan kedua berdasarkan topik masalah tema ya. Berikut ini dijelaskan kedua macam metode takhrij itu. Yang pertama, metode takhrijil hadis bil lafaz, menelusuri hadis melalui lafaz. Ada kalanya hadis yang akan diteliti hanya diketahui sebagian saja matanya. Bila demikian maka takhrij melalui penelusuran lafal matan lebih mudah dilakukan. Ini. Kitab-kitab yang diperlukan untuk kepentingan takhrijul hadis berdasarkan lafaz tersebut, selain diperlukan kitab kamus hadis, juga diperlukan kitab-kitab yang menjadi rujukan dari kitab-kitab kamus itu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, Al-Mu'jam Mufahras li Alfazil Hadis Nabawi. Itu diantaranya untuk mencari beberapa hadis atau kamus hadis. Dan nanti ketika kita mencari hadis itu, dia sebutkan rujukannya nanti ada dalam kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama. Dan antaranya Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud dan lain sebagainya itu. Kitab ini dapat digunakan dalam kegiatan takhrij untuk mencari hadis-hadis yang tercantum dalam 9 kitab. 9 kitab ya. Yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hambal. 9 kitab yang tercakup dalam kitab Mu'jam Mufahras li Afadzil Hadis. Itu untuk mentakhrij hadis. Metode pertama itu. Kemudian setelah kegiatan takhrij hadis dilakukan, mungkin belum semua riwayat tercakup.
Untuk itu hadis yang telah ditakhrij tadi lafalnya yang lain perlu dicoba untuk ditelusuri. Dengan demikian akan dapat diketahui sebuah riwayat berkenaan dengan hadis yang ditelusuri tadi. Ada kalanya sebuah hadis dalam matan hadis telah dipakai sebagai acuan untuk melakukan kegiatan takhrij, tetapi hasilnya masih belum lengkap juga. Maka dalam hal ini perlu dipakai kitab kamus hadis lain yang mungkin dapat melengkapinya. Misalnya dalam kamus ini, dalam metode pertama ini, dengan kitab ini dijadikan acuan mencari hadis-hadis itu tidak ada, maka kita perlu mencari lafaz lain. Ketika dicari tidak ada, misalnya kita mencari hadis tentang nahi mungkar ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi misalnya. Kita cari munkaron. Ternyata tidak ada di dalam kamus hadis ini. Di dalam kamus hadis ini tidak ada lafaz yang menyebutkan munkaron. Maka kita cari yang lain, misalnya lafaznya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Cari falyughayyirhu biyadihi. Ada tidak? Mungkin ada atau tidaknya nanti kita cari lagi. Kalau tidak ada, cari lagi lafaz yang lain yang masih berkaitan dengan hadis ini. Fal yughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bilisani, atau fa bilisani, cari fa bilisani. Setelah dicari pasti ada. Seperti itu metodenya. Dan nanti akan ketemu di dalam kitab Sahih Muslim, atau dalam kitab Sunan Abu Daud, atau dalam kitab Tirmizi. Kalau di dalam Sahih Muslim ada di dalam kitab Iman nomor 78. Dalam kitab Sunan Abu Daud ada dalam kitab Salat nomor hadis 242 dan sekian. Kemudian yang kedua, metode takhrij hadis bil maudu, dengan melalui tema hadis. Metode ini tidak terikat pada bunyi lafal matan hadis, tetapi berdasarkan topik masalah. Misalnya masalah salat nih. Ada beberapa hadis di dalamnya. Misalnya bunyi topik masalah yang akan diteliti tentang kawin kontrak atau nikah mut'ah. Kawin kontrak ya. Kawin kontrak ini menurut firqah Syiah boleh, menurut firqah Sunni tidak boleh. Karena telah diharamkan setelah dihalalkan. Tapi menurut firqah Syiah masih dihalalkan sampai sekarang nikah kontrak. Untuk menelusurinya diperlukan bantuan kitab kamus ataupun semacam kamus yang dapat memberikan keterangan tentang berbagai riwayat hadis tentang topik tersebut. Di antaranya adalah, untuk saat ini kitab kamus yang disusun berdasarkan topik masalah relatif agak lengkap adalah kitab susunan seorang ulama yang bernama Miftahu Kunuzis Sunnah. Artinya kunci gudang-gudang as-sunnah, yakni hadis. Kitab-kitab yang menjadi rujukan kamus tersebut ada 14 kitab, yakni ke-9 macam kitab yang menjadikan rujukan Mu'jam al-Mufahras, ditambah Musnad Zaid bin Ali, ditambah Musnad Abi Daud at-Tayalisi, ditambah Tabaqat Ibnu Sa'ad, ditambah Sirah Ibnu Hisham dan Maghazi al-Waqidi. Di dalam 14 kitab ini tercakup dalam kitab Miftahu Kunuzis Sunnah. Tapi berdasarkan tema, bukan berdasarkan lafaz ya. Sampai sini paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Hadi, ada pertanyaan Hadi? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada diam-diam banget. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup ya. Ya mungkin sampai situ aja pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT terima pertemuan kita dan menjadikan ilmu kita berkah bagi umat dan terutama untuk diri kita sendiri. Untuk sempurna majlis ini maka kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.